Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz siswa kelas 6 SDIT Al-Furqon Palembang bertemu lagi dengan Ustadz Edi, tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar di tema yang ke-9, yaitu menjelajah angkasa luar. Untuk materi bahasa Indonesianya, kita akan memahami unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, anak-anak, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita itu sendiri dan bertujuan untuk membangun cerita tersebut. Ya, anak-anak, unsur intrinsik yang kita pelajari pada hari ini meliputi yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan. Ketiga, tokoh. Keempat, setting atau latar. Yang kelima, alur. Dan yang terakhir, amanat. Yes, pasti kalian senang sekali dengan materi hari ini karena menurut Ustadz sangat gampang sekali dan mudah dipahami. Baiklah, kita akan kupas satu persatu unsur intrinsik sebuah cerita. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok cerita yang diangkat pengarang dalam ceritanya. Tema dapat menyangkut segala persoalan di kehidupan, antara lain masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, keagamaan, dan sebagainya. Tema lebih secara umum, berbeda dengan judul. Tema juga sangat singkat. Contohnya, temanya adalah kekeluargaan, percintaan, persaudaraan, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan sifat atau karakteristik ataupun watak dari tokoh tersebut. Contoh, misalnya di dalam sebuah cerita ada tokoh yang bernama Ranti. Ranti sifatnya dermawan, suka menolong, dan juga memiliki rasa kasih sayang. Unsur intrinsik lainnya adalah setting. Setting, nama lainnya adalah latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tempat, di sekolah, di kapal. Contoh latar waktu, malam hari, ketika maghrib. Contoh latar suasana, menyeramkan, ramai. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang terakhir yang kita bahas di unsur intrinsik pembelajaran kita pada kali ini adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita di dalam novel ataupun cerita pendek. Untuk menemukan sebuah amanat cerita, tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf saja, melainkan kamu harus membaca keseluruhan cerita. Contoh amanat, misal, marilah kita saling menolong agar kita dapat mempermudah pekerjaan. Oke anak-anak, kita masuk ke sebuah contoh cerpen. Silakan nanti kita akan cari unsur intrinsik yang telah kita pelajari. Tolong perhatikan. Pada suatu hari, Fitri ingin pergi ke mal bersama temannya Vita. Fitri adalah seorang gadis remaja yang berasal dari keluarga sederhana. Sesaat sebelum ia pergi, ia dititipi selembar uang 50.000 oleh mamahnya untuk dibelikan pulsa. Di tengah perjalanan, Fitri melihat seorang pengemis di tepi jalan. Ia merasa kasihan terhadap pengemis itu.
Lalu ia mengeluarkan selembar uang untuk diberikan kepada pengemis itu. Pengemis itu merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Fitri. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Fitri akan membeli pulsa di counter isi ulang, ia baru menyadari bahwa uang yang diberikan oleh mamanya hilang. Kemudian Vita menghampiri Fitri. Wajah Fitri berubah warna menjadi merah dan ia meneteskan air mata. Ia takut jika mamanya akan marah kepada dia. Vita membantu Fitri mencari uangnya yang hilang. Setelah diingat-ingat, rupanya Fitri salah memberikan uang 50 itu kepada pengemis di tepi jalan tadi. Fitri mengira uang yang tadi diberikan adalah uang 1.000. Akhirnya Vita meminjamkan uang kepada Fitri untuk membeli pulsa. Sesampainya di rumah, Fitri mendapat sebuah amplop coklat dari papanya. Amplop tersebut berisi uang 1 juta rupiah yang akan digunakan untuk biaya Fitri pergi ke Bali. Sebelumnya Fitri dan Vita memang sudah merencanakan untuk pergi ke Bali bersama. Fitri merasa sangat senang sekali pada saat itu. Baiklah anak-anak, itulah cerita yang telah Ustadz bacakan tadi. Ayo bersama-sama kita mencari unsur intrinsiknya. Pertama, kita akan mencari tahu temanya terlebih dahulu. Ada yang tahu temanya apa? Ya, benar. Temanya adalah kasih sayang. Baik, yang kedua adalah tokohnya. Tokohnya siapa saja yang tahu? Yang pertama adalah Fitri. Yang kedua adalah Vita. Yang ketiga adalah Ibu Fitri. Yang keempat adalah Ayah Fitri. Dan yang kelima adalah pengemis. Oke, apa watak Fitri yang pertama? Ya, penokohan dari Fitri adalah bertanggung jawab dan juga perhatian terhadap pengemis. Kalau Vita, wataknya apa watak Vita? Kalau Vita adalah setia kawan. Kalau Ayah, apa wataknya? Ayah adalah suka memberi. Dan kalau Ibu apa? Ibu wataknya? Ibu adalah percaya terhadap anaknya. Sedangkan yang terakhir pengemis, apa pengemis? Pengemis itu wataknya di sana terlihat dianya adalah memohon perhatian orang. Oke, anak-anak, alurnya apa tadi? Iya, alurnya adalah alur campuran karena terlihat tadi bahwa Vita dan Fitri itu alurnya maju seperti biasa ceritanya. Tetapi ketika dianya lupa uang 50.000 tadi, maka Vita mengingatkan dan flashback ke kejadian sebelumnya. Berarti alurnya adalah campuran. Terakhir adalah amanat atau pesan. Jadi pesan yang disampaikan pengarang terhadap cerita tersebut yaitu kita harus suka memberi atau perhatian kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga dengan kita suka memberi, Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Akhirnya tidak terasa waktu pun telah selesai. Kita juga sudah selesai belajar. Silakan anak-anak untuk mengasah kemampuan. Silakan membaca cerpen di halaman 180 dan 181. Silakan cari unsur intrinsik yang sudah kita pelajari, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, serta amanat. Demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mencintai pelajaran bahasa Indonesia. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.